Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Dibuka dengan gambaran apartemen yang kacau, kursi terjungkal, ceceran darah di lantai, serta jejak kaki berdarah. Di atas sofa tampak kotak hadiah, kapal, mainan, dan sebuah amplop misterius. Alur mundur ke 3 bulan sebelumnya, Emily Taylor mengunjungi suaminya, yaitu Martin, yang akan segera bebas setelah 4 tahun di penjara akibat kasus penipuan saham. Emily mengungkapkan rasa terima kasih kepada bosnya atas dukungan selama ini, sekaligus mengambil cuti untuk menjemput Martin bersama mertuanya. Meski akhirnya bisa kembali tidur satu ranjang, kebahagiaan Emily dibayangi kegelisahan mendalam. Ia merasa tertekan, memikirkan nasib pernikahan mereka karena Martin harus memulai karir dari nol. Puncaknya, di tengah depresi yang hebat, Emily nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke tembok parkiran. Beruntung Emily hanya mengalami cedera kepala ringan. Ia ditangani oleh Dr. Jonathan Banks, seorang psikiater yang mencurigai Emily sengaja menyakiti diri sendiri. Emily menolak tawaran rawat inap dengan alasan tuntutan pekerjaan dan kepulangan Martin dari penjara. Ia berjanji akan rutin berkonsultasi ke klinik Jonathan sebagai gantinya. Emily juga mengaku sudah berpengalaman menjalani terapi serupa di masa lalu, sehingga Jonathan akhirnya mengizinkannya pulang. Jonathan kemudian menjelaskan program terapi dan memberikan resep obat golongan SSRI untuk menstabilkan serotonin agar Emily berhenti merasa sedih. Ironisnya, kegelisahan Emily justru kambuh saat bekerja setelah Martin bebas. Saat sesi konsul, Emily bercerita banyak hal, mulai dari profesinya sebagai desainer grafis hingga awal pertemuannya dengan Martin 5 tahun lalu saat ia masih kuliah. Dulu, Martin adalah pria kaya raya yang memiliki kapal pribadi. Emily juga menyebut nama mantan psikiaternya dulu, yaitu Dr. Victoria, yang terpaksa ia tinggalkan 4 tahun lalu karena kesulitan finansial setelah rumahnya disita akibat kasus penipuan Martin. Atas persetujuan Emily, Jonathan menemui Victoria untuk mendalami rekam medis pasiennya. Victoria membeberkan bahwa Emily mengalami gangguan kecemasan akut setelah kasus Martin merenggut seluruh kekayaan dan asuransi mereka. Terapi berlangsung 9 bulan hingga Emily kehilangan rumah dan harus merantau sendirian. Selain faktor ekonomi, kerentanan mental Emily dipicu oleh kurangnya kasih sayang ayah di masa kecil. Victoria menjelaskan bahwa Emily sering mengalami efek samping seperti mual, menggigil, dan insomnia selama mencoba berbagai antidepresi. Ia kemudian menyarankan Jonathan untuk meresepkan Ablixa, obat jenis baru yang sedang populer dan dianggap efektif karena kekuatan sugesti dari iklannya yang masif. Sebelum berpisah, Victoria mengungkap fakta kelam lainnya. Emily sempat mengalami keguguran tak lama setelah Martin dijebloskan ke penjara. Never felt seen by a father. Then her husband ends up in jail and she's abandoned again. Had it been available back then, I would have prescribed it for Emily after she miscarried. Untuk meredakan depresi Emily, Jonathan meresepkan obat yaitu Zoloft yang memiliki efek samping lebih ringan. Namun saat Martin mengajaknya kembali ke lingkaran sosialita dalam sebuah pesta di kapal, kegelisahan Emily justru kambuh hingga mereka terpaksa pulang lebih awal. Sialnya, obat pemberian Jonathan terbukti belum efektif. Saat hendak berangkat kerja, Emily kembali dikuasai pikiran depresif yang membahayakan nyawanya. Ia mencoba mengakhiri hidup dengan berjalan ke tepian peron tepat saat kereta akan melintas. Namun untungnya ia berhasil diselamatkan oleh seorang petugas keamanan yang sigap menariknya kembali. Di rumah sakit, Jonathan memberikan obat anti darah tinggi kepada istrinya, yaitu Deirdre Banks, guna meredakan stres menjelang wawancara kerja. Tak lama, Emily datang dan melaporkan insiden di stasiun yang nyaris merenggut nyawanya, serupa dengan kejadian di parkiran sebelumnya. Jonathan mencoba menenangkan Emily, menyarankannya untuk berdamai dengan masa lalu, terutama karena Martin kini telah bebas dan mulai merintis usaha bersama rekan sesama
mantan napi. Atas desakan Emily yang mengaku mendapat rekomendasi dari temannya yaitu Julia serta keluhan efek samping jolov, pusing, insomnia dan hilang hasrat, Jonathan akhirnya mengizinkan Emily beralih ke obat baru yaitu Ablixa. Namun saat menebusnya, apoteker memperingatkan bahwa efek samping Ablixa justru jauh lebih berat, meliputi mual, kelemahan otot, insomnia parah, perubahan nafsu makan, mulut kering hingga iritasi. Setelah beralih ke Ablixa, kondisi Emily tampak lebih stabil dan hubungannya dengan Martin pun membaik. Namun muncul efek samping serius berupa parasomnia atau tidur berjalan. Suatu malam Emily terbangun dalam kondisi tidak sadar, menyalakan musik dengan keras hingga menuang susu sampai tumpah. Martin yang khawatir membawa Emily menemui Jonathan untuk mencari alternatif obat. Meski begitu, Emily bersikeras tetap menggunakan Ablixa karena merasa hanya obat itu yang mampu memberikan gairah dan ketenangan. Sementara obat lain justru membuatnya merasa dikelilingi oleh pikiran kabut beracun setiap sore. Akhirnya Jonathan memberikan resep tambahan untuk mengatasi efek tidur berjalan tersebut. Tak lama kemudian Martin berpamitan pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Hal ini memicu overthinking pada Emily hingga ia melamun dan terlewat stasiun saat berangkat kerja yang berujung pada keterlambatan di kantor. Di sisi lain, Emily sempat terpaku melihat sebuah kapal mainan objek yang sama seperti di awal film. Sementara itu di kliniknya, Jonathan menawarkan konsultasi gratis kepada pasien lain sebagai bagian dari uji coba obat baru bernama Dalatrex yang sedang ia kembangkan bersama timnya. Beberapa hari kemudian, Martin pulang ke apartemen dan menemukan kotak hadiah berisi kapal mainan serta sepucuk amplop di atas sofa. Di meja makan, 3 buah piring telah tertata rapi. Martin terus memanggil istrinya namun tidak mendapat jawaban sama sekali. Pencariannya berakhir di dapur di mana ia melihat Emily yang tampak kembali mengalami serangan parasomnia atau tidur berjalan. Namun suasana tenang itu seketika berubah menjadi tragedi mengerikan karena secara tiba-tiba adegan tersebut mengungkap peristiwa berdarah di awal film. Martin tewas dengan luka tusuk berkali-kali di tangan Emily yang sedang mengalami parasomnia. Emily mengaku sama sekali tidak ingat dan terkejut menemukan suaminya tak bernyawa saat terbangun. Hasil olah TKP memperkuat keterlibatannya. Sidik jari pada pisau adalah miliknya, tidak ada tanda perlawanan, dan Emily juga yang menghubungi 911. Jaksa Michael segera memanggil Jonathan untuk diminta keterangan. Jonathan menjelaskan kemungkinan efek samping Ablixa sebagai pemicu. Namun Michael memperingatkan bahwa kasus ini bisa menyeret salah satu dari mereka, Emily sebagai pembunuh atau Jonathan atas tuduhan malpraktik. Sembari Emily ditahan menunggu sidang, Jonathan ditunjuk polisi sebagai konsultan sekaligus terapis Emily di penjara. Victoria berpendapat Emily akan bebas karena faktor amnesia saat kejadian. Di sisi lain, Megan, pengacara keluarga Martin, mendesak Jonathan agar tidak membiarkan Emily bebas. Megan mengingatkan bahwa jika Emily dinyatakan tidak bersalah karena pengaruh obat, maka posisi Jonathan lah yang terancam hukuman berat akibat malpraktik. Sebelum insiden, hubungan Emily dan Martin justru semakin harmonis berkat Ablixa, meski efek samping parasomnia yang mulai sering muncul. Pasca pemakaman Martin, Emily mendekam di penjara dengan penuh kesedihan. Sementara mertuanya yang merupakan dokter ahli jiwa memberikan pernyataan di TV. Kasus ini menjadi headline berita nasional hingga rumah Jonathan dikerubungi wartawan. Namun pihak perusahaan farmasi Ablixa memilih bungkam dan menolak hadir di media. Di persidangan, serangkaian saksi dihadirkan. Petugas parkir saat insiden tabrakan, satpam stasiun yang mencegah Emily melompat ke rel, hingga Jonathan yang bersaksi bahwa pembunuhan terjadi tanpa kesadaran akibat efek obat. Hakim akhirnya memutuskan Emily tidak bersalah namun menetapkannya sebagai pengidap gangguan jiwa yang wajib menjalani perawatan di pusat psikiatri forensik.
Emily sempat menolak dan meminta ditangani kembali oleh Victoria. Namun pengacara menjelaskan bahwa secara hukum, rekam medis Victoria sudah diserahkan dan saat kejadian Emily berada di bawah pengawasan Jonathan. Pembebasan Emily kini sepenuhnya bergantung pada konfirmasi kestabilan mental dari dokter di pusat psikiatri tersebut. Meskipun hakim memutus Emily tidak bersalah, rekan-rekan sejawat tetap menyalahkan Jonathan karena abliksa yang ia rekomendasikan memicu pembunuhan. Jonathan mulai heran mengapa efek parasomnia pada Emily jauh lebih ekstrim dibanding pasien lain. Di tengah tekanan itu, seorang rekan menunjukkan surat lama dari Alison Finn, mantan pasien skizofrenia Jonathan saat koas yang baru saja meninggal. Surat itu berisi klaim delusi bahwa Jonathan pernah membawanya ke luar negeri, sebuah fitnah yang kini menghantui reputasi Jonathan. Malamnya, Jonathan menemukan artikel karya Victoria di situs web Abliksa yang membahas efek samping parasomnia. Saat dikonfrontasi di rumahnya, Victoria berdalih tidak memberitahu Jonathan sebelumnya karena enggan terkesan menggurui sesama profesional. Namun suasana menegang ketika Victoria menyebutkan bahwa Emily mengalami 2 kali insiden parasomnia sebelum pembunuhan terjadi. Jonathan seketika curiga. Ia merasa hanya pernah melaporkan satu saja insiden secara resmi. Saat ditanya sumber informasinya, Victoria berdalih mengetahuinya dari berita di televisi. That she had more than one episode. How would you know that? I know because it's in the news. Kecurigaan Jonathan terhadap Victoria membawanya melakukan investigasi mandiri. Ia kembali ke lokasi parkir untuk mereka ulang kejadian tabrakan. Di sana, petugas parkir mengungkap fakta krusial bahwa Emily sempat memakai sabuk pengaman sebelum menabrakkan mobilnya. Tindakan yang tidak lazim bagi seseorang yang benar-benar berniat bunuh diri. Penyelidikan berlanjut ke kantor Emily. Jonathan menemukan bahwa istilah kabut beracun yang digunakan Emily ternyata dikutip dari buku berjudul Darkness Visible. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada karyawan bernama Julia di kantor tersebut, mematahkan klaim Emily bahwa ia mendapat rekomendasi abliksa dari rekan kerja. Selain itu, Jonathan menyadari bahwa perusahaan Emily mengelola iklan keselamatan yang menampilkan visual mobil pasca tabrakan mirip dengan insiden yang dialami Emily. Rangkaian temuan ini membawa Jonathan pada kesimpulan pahit. Emily kemungkinan besar hanya berpura-pura mengalami gangguan kecemasan demi menyembunyikan rencana lain yang lebih gelap. Jonathan menemui Emily di penjara untuk mengkonfrontasi kebohongan terkait istilah kabut beracun dan sosok Julia. Emily berkilah bahwa Julia adalah teman lamanya di bar. Namun Jonathan mematahkan argumen itu karena Emily sudah berhenti dari bar 5 tahun lalu, jauh sebelum obat abliksa dirilis. Akibat skandal ini, reputasi Jonathan hancur. Ia dipecat dari tim penelitian Delatrex dan kliniknya terpaksa ditutup. Di sisi lain, Jonathan menyadari adanya anomali ekonomi. Pasca tragedi Martin, saham abliksa anjlok sementara laba Delatrex melonjak 30%. Jonathan menjelaskan kepada istrinya kecurigaannya bahwa Emily melakukan kong kali kong dengan pihak luar. Ia yakin Emily memalsukan penyakit mental dan sengaja menggiringnya untuk meresepkan abliksa demi membuktikan bahaya obat tersebut yang bertujuan memanipulasi pasar saham demi keuntungan finansial. Meski istrinya menganggap teori ini berlebihan dan tetap menyalahkannya, Jonathan bertekad mengungkap rencana busuk Emily karena semua petunjuk kini mengarah pada konspirasi besar. Jonathan kembali menemui Emily untuk melakukan tes kejujuran menggunakan suntikan yang diakuinya sebagai sodium amital. Dalam kondisi setengah sadar yang terekam kamera, Emily menjawab berbagai pertanyaan emosional, mulai dari nama bayinya yang gugur yaitu Madeline hingga pernyataan cintanya kepada Martin. Emily, can you hear me? It's what she said in her statement. She doesn't remember. She's lying. Setelah itu, Jonathan kemudian mengungkapkan fakta
fakta mengejutkan kepada jaksa Michael. Cairan tersebut hanyalah air garam yang tidak memiliki efek medis apapun. Akting Emily yang berpura-pura teler membuktikan bahwa gangguan kecemasannya selama ini adalah palsu. Meski begitu, Michael justru menyuruh Jonathan menghapus video tersebut. Ia memperingatkan bahwa mempublikasikannya hanya akan memperburuk posisi Jonathan karena dialah yang meresepkan Ablixa. Michael juga menambahkan bahwa motif harta tidak terbukti karena rekening Emily kosong. Titik terang muncul saat Jonathan berada di kantor polisi. Ia terkejut menemukan nama Victoria dalam daftar psikiater yang diam-diam mengunjungi Emily di penjara. Jonathan pun langsung melabrak Victoria di rumahnya. Victoria berdalih kunjungannya ke penjara adalah permintaan Emily sendiri, sekaligus menegur Jonathan soal penggunaan sodium amital. Jonathan bersikeras bahwa Emily harus menjalani observasi lanjutan untuk membuktikan kebohongan kondisi jiwanya. Malam itu terungkap bahwa Victoria dan Emily telah lama bersekongkol. Victoria mengumpulkan foto-foto saat Emily berkonsultasi dengan Jonathan di lobi, bahkan memotret Emily yang sengaja berpakaian seksi. Foto-foto tersebut dikirim ke rumah Jonathan untuk memfitnahnya berselingkuh. Skenario ini berhasil menghancurkan rumah tangga Jonathan. DRD yang termakan fitnah tersebut sangat geram dan langsung meninggalkan suaminya. Victoria memojokkan Jonathan dengan ancaman bahwa karir, klinik, dan keluarganya akan hancur total jika foto-foto skandal tersebut bocor ke media. Namun Jonathan tetap tenang dan membalas dengan gerakan cerdik. Ia mengaku telah mendapatkan informasi kunci dari Emily saat penyuntikan sodium amital. Karena tidak tahu bahwa cairan itu hanyalah air garam, Victoria panik memukul Jonathan dengan tas dan mendesak agar Emily segera dibebaskan demi menutupi kedok mereka. Reaksi agresif ini mengkonfirmasi keyakinan Jonathan tentang adanya konspirasi besar di antara keduanya. Memanfaatkan momentum, Jonathan melancarkan taktik adu domba untuk menghancurkan aliansi mereka. Ia membohongi Emily bahwa Victoria telah menyuapnya agar Emily tetap ditahan di pusat psikiatri, sehingga Victoria bisa menguasai seluruh keuntungan saham sendirian. Jonathan bahkan menakut-nakuti Emily dengan ancaman terapi kejut listrik atau ECT yang diklaim sebagai permintaan Victoria untuk menghapus ingatan Emily tentang kerjasama mereka. Emily yang terjepit dan panik mencoba menghubungi pengacaranya hingga menimbulkan keributan di meja resepsionis karena dilarang menggunakan telepon. Terpojok dan merasa dihianati, Emily akhirnya membongkar seluruh konspirasi kepada Jonathan. Semua bermula saat kehidupan mewahnya hancur setelah Martin dipenjara dan harta mereka disita. Dalam kondisi depresi, Emily berobat kepada Victoria. Namun hubungan profesional mereka berubah menjadi hubungan asmara terlarang. Bersama-sama mereka menyusun rencana besar. Victoria mengajari Emily cara memasukkan gejala depresi efek samping obat, sementara Emily membagi ilmu bisnis dan ekonomi yang ia pelajari dari Martin. Inti dari rencana jahat mereka adalah memanipulasi pasar saham seperti yang dilakukan Martin. Mereka menjadikan Ablixa sebagai kambing hitam dengan menciptakan insiden pembunuhan palsu akibat efek samping obat tersebut. Saat saham Ablixa anjlok, saham perusahaan kompetitor yang sudah mereka beli melonjak drastis, memberikan keuntungan finansial yang masif. Martin sengaja dijadikan tumbal sebagai bentuk balas dendam Emily atas penderitaan hidupnya. Terungkap bahwa Emily secara mental sangat sehat dan tidak meminum obat yang diresepkan. Mereka sengaja menjebak psikiater manapun yang menangani Emily. Namun mereka salah perhitungan karena Jonathan ternyata jauh lebih jenius dan gigih dalam membongkar kedok mereka. Why would we ever let you leave? Jonathan terus menjalankan taktik adu domba dengan meyakinkan Victoria bahwa Emily telah berkhianat demi mendapat status rawat jalan. Sesuai rencana, Jonathan memberikan rekomendasi medis bahwa mental Emily telah membaik sehingga ia diperbolehkan bebas untuk rehabilitasi di rumah. Emily kemudian menemui Victoria dan membahas akses 2 rekening bank luar negeri hasil kejahatan mereka. Di tengah pembicaraan, Victoria menyadari adanya mikrofon
tersembunyi di balik rok Emily. Seluruh pengakuan Victoria pun terdengar oleh kepolisian yang mengintai hingga ia pun diringkus atas konspirasi pembunuhan dan penipuan saham. Sebagai pembalasan atas kehancuran karir dan keluarganya, Jonathan menyusun jebakan terakhir bagi Emily. Ia memasukkan hasil tes kejiwaan yang menyatakan Emily mengidap skizoafektif, yaitu perpaduan skizofrenia dan depresi. Saat Emily mencoba melawan, ia tak berdaya karena Jonathan telah menghadirkan mertuanya, Meghan, Michael, dan polisi sebagai saksi. Emily akhirnya dijebloskan kembali ke rumah sakit jiwa secara permanen sebagai pasien gangguan jiwa sungguhan. Film pun berakhir dengan Jonathan yang berhasil memulihkan reputasinya, kembali bekerja di klinik, dan hidup harmonis lagi bersama anak istrinya. Dan film pun tamat. Ya, begitulah ganjaran bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Sudah menyimpang melakukan pembunuhan dan penipuan pula. Oke, baiklah kalau begitu gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.